Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera bagi sahabat dimanapun berada. Jumpa lagi dengan channel Kebun Indra Tarigan. Para sahabat pasti mungkin pernah mengalami ya, tanamannya sakit, terserang hama, rusak ataupun dimakan serangga ataupun ulat seperti ini. Pasti rasanya sedih sekali, karena tanaman yang susah-susah sudah ditanam bukannya berhasil, malah gagal total. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial praktis yang dapat dipraktekkan di rumah, cara membuat bahan-bahan pestisida organik, pestisida alami yang aman dan sehat dan dapat mengusir hama-hama pengganggu serta penyakit pada tanaman-tanaman yang Anda tanam di sekitar rumah Anda. Jadi, saksikan video ini sampai selesai ya. Semoga videonya nanti akan bisa bermanfaat untuk dapat dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang dan salam sejahtera bagi sahabat dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini saya dan asisten kecil saya, siapa namanya? Kiram, akan mengajarkan bagaimana cara membuat pestisida alami atau pestisida nabati, pestisida organik yang bahan-bahannya sangat gampang didapatkan di sekitar rumah kita atau dari bahan-bahan dapur biasanya. Dan cara membuatnya juga sangat gampang. Para sahabat, kebutuhan akan pestisida organik ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting bagi kita yang menginginkan untuk mendapatkan hasil dari perkebunan yang sehat dan organik. Karena kalau kita menggunakan bahan-bahan kimia, kadang-kadang kita mengkhawatirkan efek samping dari segi kesehatannya. Nah, bahan-bahan yang bisa digunakan itu sebenarnya gampang dan tersedia banyak di sekitar kita. Ini salah satunya adalah daun pepaya. Daun pepaya ini bisa kita jadikan sebagai bahan pestisida alami. Kemudian jahe, kita juga bisa menggunakan kapur untuk sirih ya, kapur sirih. Kita bisa menggunakan tembakau atau tembakau yang ada di dalam sigaret ini, dalam rokok. Kemudian kita bisa menggunakan tomat ya. Kemudian nah ini jeruk nipis juga bisa kita gunakan sebagai bahan untuk pembuatan pestisida organik. Nah, yang sudah sangat dikenal dan banyak dipakai, bawang putih, kemudian bawang merah, dan ada cabai. Nah, cabai juga bisa digunakan sebagai pestisida organik. Bahan-bahan lain yang juga bisa digunakan dan juga sangat terkenal diantaranya adalah daun mimba, kemudian dan beberapa bahan lain yang mungkin tidak saya ada di sini ya. Nah, kemudian saya juga ingin memperkenalkan ini. Ini adalah lidah buaya. Lidah buaya ini selalu kita pakai ketika kita membuat pestisida organik yang fungsinya sebagai bahan perekat. Jika kita tidak mempunyai lidah buaya, kita bisa menggunakan bahan perekat. Bukan lidah buaya. Jadi apa? Jadi kalau kita tidak punya lidah buaya, kita bisa menggunakan sabun deterjen. Mereknya bisa apa saja, ya. Tetapi yang perlu diingat, jika kita menggunakan deterjen sebagai bahan perekat, kita harus menggunakannya sedikit saja, sekitar 1 atau 2 tetes, karena sebenarnya dia hanya berfungsi sebagai perekat agar bahan-bahan aktif yang berfungsi sebagai pestisida ini bisa melekat lebih lama pada tanaman yang kita berikan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajarkan satu-satu cara pembuatannya, walaupun sebenarnya kita bisa menggabungnya, tetapi saya pikir saya akan mengajarkannya cara membuatnya satu persatu agar para sahabat yang di rumah ingin membuat dan mempunyai bahan yang ada di rumah bisa ditiru ya. Kita saksikan bersama-sama. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat pestisida organik favorit kami di sini. Ini selalu kami buat dan kami gunakan untuk banyak tanaman. Kami menggunakannya untuk anggrek, untuk cabai, untuk tomat, dan banyak tanaman-tanaman lain. Hasilnya bagus. Nah, bahan-bahannya adalah 2 batang rokok, kemudian 2 bawang merah, 2 bawang putih, dan sekitar antara 10 sampai 20 cabai rawit ya. Kemudian kita bisa menggunakan bahan perekat, bisa itu lidah buaya ataupun sunlight ya. Semua bahan-bahan ini
dicampurkan dan digiling ataupun di blender. Jangan lupa menambahkan bahan perekat, yaitu potongan lidah buaya. Kemudian tambahkan sedikit air dan lakukan pemblenderan. Masukkan campuran yang sudah kita buat ke dalam satu wadah yang bisa ditutup rapat, kemudian campurkan dengan air menjadi 1 liter. Setelah itu, disimpan di tempat yang teduh selama 1 malam dan ditutup rapat. Seperti ini, kemudian kita rapikan dulu. Ya, harus dicuci, kalau nanti kita kena marah sama mama. Ya, ini nanti kita simpan, kita tutup ya, yang rapat, dan kita biarkan selama 1 malam. Setelah 1 malam nanti cairan ini kita akan saring, kemudian dimasukkan ke dalam semprotan. Nah, jadi nanti cairan ini setelah 1 malam akan disaring, dimasukkan ke dalam semprotan dan siap dipakaikan. Nah, beberapa catatan yang harus para sahabat ketahui tentang penggunaan pestisida organik ini adalah yang pertama, jangan melakukan penyemprotan pada siang hari. Karena kalau kita melakukan penyemprotan pada siang hari, daun-daunnya akan terbakar. Nah, kemudian kuman juga biasanya hama ataupun hama pengganggu kan biasanya dia ada pada sore dan pagi hari. Karena itu, lakukan penyemprotan pada pagi kalau bisa sebelum jam 7 pagi. Dan pada waktu sore hari ataupun malam hari. Dengan penyemprotan pada sore atau malam hari, maka biasanya akan lebih efektif dia. Kemudian satu lagi yang perlu kita jadikan catatan, jangan memakai larutan yang sudah kita pakai ini sampai berhari-hari. Kalau kita di sini sih maksimal hanya 2 hari setelah fermentasi ya, setelah kita tunggu 1 malam, besoknya kita pakai. Setelah itu hanya 2 hari baru kita bisa pakai. Kalau lebih dari itu biasanya kita akan buang. Karena kalau dia semakin bermalam, dia akan semakin pekat. Sehingga kadang-kadang dia bukannya menjadi pestisida, justru dia menjadi racun. Nah, ini yang sering saya perhatikan, kawan-kawan yang mengeluh, loh kok disemprot kok malah tanamannya mati atau tanamannya rusak. Perhatikan yang pertama, jangan-jangan menyemprotnya pada siang hari. Atau yang kedua, jangan-jangan pestisidanya itu sudah lebih dari 2 atau 3 hari. Ya, itu saya pikir itu yang harus diperhatikan. Kemudian catatan lain, kalau kita menggunakan sunlight sebagai ganti perekat lidah buaya, sunlight ini juga bisa digunakan sebenarnya, tetapi mohon maaf, saya seharusnya tidak bisa menyebutkan merek ya. Jangan menggunakan deterjen ini terlalu banyak. Jadi deterjen ini cukup 1 atau 2 tetes karena fungsinya dia hanya untuk merekatkan bahan-bahan aktif ini agar dia bertahan lebih lama pada tanaman. Nah, gitu dia. Itu mungkin catatan yang perlu saya jelaskan. Kemudian, cara membuat kapur, pestisida dari kapur, ataupun dari jahe, ataupun dari jeruk nipis, hampir sama caranya dengan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Misalnya kapur ini kita ambil 100 gram, kita campurkan ke dalam air dan langsung bisa dipakai. Tidak usah dilakukan ditunggu semalam. Kalau untuk kapur langsung bisa dipakai. Kalau untuk jahe, kita cuma butuh 1 telapak tangan, kita haluskan, bisa di blender ataupun bisa diulek ya. Kemudian direndam dengan air 1 liter selama 1 malam. Setelah 1 malam, airnya disaring, dimasukkan penyemprot dan bisa digunakan. Ingat, penyemprotnya pagi hari kalau bisa sebelum jam 7 ataupun sesudah jam 4 sore atau pada malam hari. Nah, bahan-bahan ini sebenarnya yang tadi sudah saya jelaskan, seperti tomat, daun pepaya, daun mimba kalau ada, kemudian jahe, ini kan semua organik. Kita bisa mencampurnya tanpa harus khawatir akan terjadi reaksi kimia yang berbahaya. Nah, cuman memang kelemahan dari pestisida organik ini, dia mempunyai masa kadaluarsa yang agak lebih cepat. Jadi biasanya 1-2 hari setelah didiamkan 1 malam, kita harus habiskan. Kalau tidak habis, kita buang saja. Nah, satu lagi mungkin kita juga harus memperhatikan jenis tanaman yang kita berikan penyemprotan. Pada tanaman dengan daun yang tipis, usahakan pemberian penyemprotan itu dengan pengenceran sedikit.
Tetapi kalau pada tanaman-tanaman berdaun tebal, kita bisa langsung menggunakan cairan asli tanpa dilakukan pengenceran. Ya, saya pikir itu saja tips dan trik yang dapat saya jelaskan tentang penggunaan pestisida organik. Jadi para sahabat, saya yakin mungkin di antara para sahabat masih ada yang berbeda pendapat ataupun ingin bertanya. Kiram ingin bertanya? Tanya apa? Kalau mau bertanya silahkan bertanya di kolom komentar di bawah ini. Kita akan berdiskusi. Saya tidak merasa paling benar dalam segala hal. Saya juga masih belajar. Ya, sebentar ya. Saya juga masih belajar, tapi apa yang kita kerjakan ini sudah kita praktekkan di kebun kita. Kita pakai ke tanaman-tanaman kita, baik tanaman buah, bunga ataupun sayuran, dan hasilnya insya Allah akan bagus. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Kiram.